Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengapa Bapa Kami. Saudara, terkait doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Pernahkah saudara mempertanyakan, mengapa Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa dan berkata, Bapa kami? Mengapa bukan Bapakku? Mengapa bukan Bapa saja? Coba perhatikan apa yang tertulis dalam Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Iya kan? Saudara, tentu ini bukan tanpa maksud. Tuhan yang Maha Bijaksana menaruh kata kami dengan maksud memberikan pengajaran dan nasihat yang pasti sangat dalam. Sejatinya, kata kami, kalau kita renungkan, mengandung 4 kebenaran. Yang pertama, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Allah adalah Bapa semua orang percaya secara komunitas. Yang kedua, dalam sebutan Bapa kami tersebut, ada panggilan agar orang percaya saling mengasihi sebagai saudara. Yang ketiga, sebutan Bapa kami menunjukkan kita sebagai saudara bagi Yesus Kristus. Ini menakjubkan, karena kita dipersiapkan sebagai pangeran-pangeran kerajaan Allah, anak-anak Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, sebutan Bapa kami menunjukkan pengakuan bahwa Allah adalah Bapa segala roh. Begitu saudara, dan nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Allah adalah Bapa dari semua orang percaya secara komunitas atau kelompok. Ia bukan hanya milik individu tertentu secara sendiri-sendiri. Tidak ada orang yang berhak mengklaim bahwa Bapa hanya milik kelompok atau perorangan tertentu. Ini dimaksudkan agar orang percaya mengakui kebersamaan sebagai keluarga Allah dan kesamaan dalam pergumulan mengikut Kristus. Jadi, kalau ada orang Kristen yang tidak memiliki pergumulan yang sama, seperti yang dipikul atau ditanggung oleh orang percaya sepanjang abad, mereka bukanlah anak Allah yang sah. Saudara, dalam kalimat selanjutnya di doa Bapa kami pun, Tuhan Yesus menggunakan kata kami. Misalnya, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami, dan sebagainya. Pergumulan yang terdapat dalam doa Bapa kami, seperti soal mengampuni musuh, soal tidak membawa diri ke dalam pencobaan, dan sebagainya, adalah pergumulan yang dihadapi setiap orang percaya. Orang percaya sepanjang zaman di segala tempat memiliki chemistry yang sama dalam hal ini. Itu sudah pasti dan harusnya memang demikian. Terkait akan hal itu, Rasul Petrus mengatakan, semua orang percaya di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama dalam pergumulan melawan iblis. yang digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum
seperti dituliskan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Menyadari bahwa melawan iblis itu tidak ringan, maka kita akan lebih dapat menerima saudara seiman lain yang seperjuangan dan sepenanggungan dengan kita. Bagaimanapun, orang Kristen yang benar itu memiliki konsep berpikir yang alkitabiah dan rohani. Perhatikan, walaupun berbeda gereja atau denominasi aliran. Orang Kristen yang benar pasti menunjukkan chemistry yang sama ketika bertemu. Orang percaya yang dewasa akan bersikap bersaudara dengan semua orang percaya, walaupun berbeda denominasi. Saudara, tembok organisasi dan denominasi tidak membuat sekat yang membuat orang percaya memandang orang percaya dari denominasi lain sebagai orang asing. Sebaliknya, walaupun satu gereja, tetapi chemistry-nya berbeda, akan terasa asing. Jadi, walau secara denominasi berbeda, tetapi secara batin, orang percaya harus tetap bersatu. Itulah sebabnya sangatlah tidak elok kalau orang percaya tidak bisa bersatu. Nah, sayangnya kenyataan yang ada tidak demikian. Apalagi kalau kita melihat di medsos, di antara orang percaya sendiri saling bermusuhan, saling menghujat, dan saling menjatuhkan. Kelompok yang satu menganggap diri paling benar, lalu menunjuk yang lain sebagai sesat. Tentu ini bisa terjadi karena tidak adanya pemahaman yang benar, khususnya pemahaman atas kata kami dalam doa Bapa kami. Itulah sebabnya saya berharap dengan memahami penjelasan ini, kita akan lebih bisa menerima sesama kita, yaitu orang percaya lainnya, walaupun berbeda gereja atau denominasi. Saudara, jadi ternyata kita tahu bahwa kata kami benar-benar memiliki makna yang sangat dalam. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami, bukan Bapakku atau Bapak saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.